Teman-teman, seksinya udah kelihatan ya? Oke, kita mulai aja. Selamat pagi semuanya. Di sini aku mau sharing sama teman-teman di sesi webinar dengan topik tips membuat slide presentasi yang menarik sebagai media pembelajaran. Mungkin kalau misalkan di sini teman-teman udah sempat join gitu ya di webinar yang sebelumnya. Jadi topik kali ini tuh nyambung sama topik yang sebelumnya gitu ya. Cuman yang sebelumnya itu dia lebih general gitu, membahas mengenai pengoptimalisasian desain gitu dalam membuat media pembelajaran. Nah, sekarang tuh lebih spesifik lagi ke bagaimana membuat slide presentasi, yang mana slide presentasi itu merupakan salah satu bentuk media pembelajaran dalam bentuk visual kayak gitu. Di sini aku mau kenalan dulu aja. Nama aku Tiara Rasna Alfiansyah. Aku peserta magang Kampus Merdeka di Bisa AI Academy batch 4. Nah, kita langsung aja ya ke topiknya. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya gitu, kita harus tahu dulu sebenarnya Salindia atau PowerPoint ini bisa nggak sih gitu dibuat menjadi sebuah media pembelajaran yang efektif digunakan untuk pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, biasanya guru-guru itu khususnya mungkin yang udah senior gitu ya, karena mungkin teknologi seperti ini kan baru muncul belakangan ini gitu. Jadi sehingga untuk pendidik-pendidik yang senior itu mungkin masih sedikit kesulitan untuk mengikuti perkembangannya gitu. Jadi kita sebagai generasi sekarang gitu ya sudah seharusnya bisa menambah skill di bidang desain gitu. Walaupun kita misal taruhlah kita sebagai pendidik atau pengajar di bidang yang di luar bidang desain gitu ya, tapi tetap skill desain ini akan dibutuhkan gitu khususnya dalam membuat media pembelajaran. Nah, biasanya yang muncul tanggapan gitu dari pernyataan bahwa Salindia atau PPT ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran itu pertanyaannya adalah emangnya bisa kayak gitu. Terus emangnya efektif ya untuk digunakan di kelas. Terus biasanya ada juga yang bilang kayak ribet gitu harus buat-buat PowerPoint, harus buat media pembelajaran dulu, terus boring gitu ya. Kadang suka ada yang merasa bahwa dengan adanya penampilan PowerPoint di kelas ini membuat siswanya sendiri sibuk dengan kegiatannya masing-masing, atau akhirnya ngobrol, atau ngantuk, kayak gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya semua tuh bisa diatasi gitu kalau misalkan kita membuat media pembelajarannya pun secara menarik gitu ya. Nah, solusinya itu apa? Solusinya adalah membuat media pembelajaran yang memang menarik gitu untuk dilihat. Karena kan ada yang bilang kayak gini ya, jadi dalam sebuah seminar atau penampilan gitu ya, seseorang itu akan fokus memperhatikan di 15 menit awal dan mereka akan menangkap kesan pertamanya itu dalam beberapa menit di awal gitu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan perhatian dari audiens yang mana ini dalam hal ini adalah siswa gitu ya karena digunakan di kelas, maka kita harus membuat si media pembelajaran ini pun yang menarik gitu, yang mana membuat si siswanya kayak mereka akhirnya perhatiannya itu fokus gitu kepada PowerPoint yang memang ditampilkan di depan seperti itu. Nah, sebenarnya pentingnya apa gitu kalau misalkan teman-teman udah ada yang sempat join di pertemuan sebelumnya, jadi media pembelajaran ini penting sekali karena menjadi sebuah alat komunikasi ya untuk menyampaikan pesan atau dalam hal ini adalah materi pembelajaran dari pengajarnya sendiri kepada peserta didiknya gitu. Nah, lalu di sini ada apa aja sih manfaatnya gitu ya. Nah, manfaatnya tentunya sangat banyak gitu, tapi bisa kita tarik 2 poin gitu, bahwa yang pertama adalah memudahkan penyampaian materi gitu. Jadi bukan hanya pembuatan media pembelajaran ini
bukan hanya untuk membuat si peserta didiknya ini tertarik, tapi ini juga dapat memudahkan kita sebagai pengajar dalam menyampaikan materi gitu ya. Karena ketika misal di PowerPoint itu kan namanya poin gitu ya, power dari poin-poin gitu. Jadi ketika kita menampilkan poin-poin, itu bisa membantu kita mengingatkan alurnya dari mana ke mana gitu ketika kita menjelaskan sebuah materi, misal dari A ke B, B ke C kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita gak pakai PowerPoint, itu kemungkinan bakal ada topik yang mungkin keloncat, kelewat kayak gitu ya. Jadi disinilah pentingnya bahwa PowerPoint itu bukan hanya sekedar untuk menambah variasi dalam pembelajaran gitu, tapi juga bisa memudahkan kita dalam menyampaikan materi gitu, khususnya untuk misal teman-teman nanti ketika misal baru lulus kayak gitu ya, terus langsung mengajar, itu kan butuh adaptasi gitu, dimana kita harus menyampaikan materi di mana itu adalah menjadi hal yang baru dilakukan gitu ya. Jadi bisa dimulai dibiasakan dengan menggunakan PowerPoint gitu agar alurnya lebih tepat ketika menyampaikan materi. Kemudian yang kedua adalah tentunya untuk menjadi daya tarik siswa untuk menyimak gitu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kesan pertama itu tentunya sangat penting gitu ya. Ketika tes masih ada suaranya nggak? Oke, dilanjut ya. Yang kedua adalah menjadi daya tarik siswa untuk menyimak gitu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kesan pertama dari salin dia atau PowerPoint yang kita buat itu tentu akan mempengaruhi bagaimana siswa itu memiliki daya tarik untuk menyimak materi yang akan disampaikan gitu ya. Kemudian kita lanjut ke tipsnya gitu. Terus hal apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita membuat salindia atau PowerPoint sebagai media pembelajaran? Yang pertama di sini adalah menentukan poin-poin materi yang ingin dibawakan gitu. Kenapa harus menentukan poin-poinnya dulu? Agar kita bisa tahu nantinya harus membutuhkan berapa slide, kemudian harus bagaimana layoutnya, urutannya. Nah, makanya kita harus menentukan poin-poin dari materinya sendiri. Karena dalam satu bab materi itu tentunya pasti banyak subbab dan juga poin-poin lainnya gitu ya yang biasanya cukup banyak dan itu nggak harus semuanya dijelaskan dengan rinci dalam PowerPoint gitu karena seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa PowerPoint ini ya intinya adalah poin-poinnya aja gitu. Jadi jangan terlalu banyak tulisan yang ditampilkan gitu dalam sebuah PowerPoint. Selain untuk membuat desainnya itu lebih menarik ya tentunya PowerPoint juga kalau misalkan terlalu banyak tulisan dan juga penjelasan kan agak boring gitu ya kalau dilihatnya gitu. Apalagi biasanya mungkin teman-teman di sini masih banyak menemukan entah itu misal guru ataupun dosen yang sudah sangat senior itu biasanya membuat PowerPoint itu polos, terus misalkan cuma tulisan saja seperti itu. Nah, disinilah kita harus belajar untuk menentukan poin apa saja yang harus ditampilkan untuk nantinya kita paparkan lebih jelas gitu ketika kita menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan rumus 10, 20, 30. Mungkin di sini teman-teman udah pernah mendengar gitu ya terkait rumus 10, 20, 30 ini. 10-nya itu di sini adalah maksimal dari jumlah slide yang ditampilkan gitu. Jadi usahakan maksimal itu adalah 10 slide gitu dalam menampilkan PowerPoint. Kemudian yang 20 ini adalah 20 menit penyampaian. Usahakan maksimal itu 20 menit penyampaian materi gitu karena kalaupun misal terlalu lama biasanya siswa ini sudah hilang fokus gitu ya. Kemudian yang 30-nya adalah
dari ukuran font gitu. Jadi usahakan minimal itu paling kecil font yang digunakan dalam PowerPoint adalah 30. Hal ini bukan hanya terkait estetikanya saja gitu ya, tapi 30 ini adalah ukuran font yang bisa terbaca dari meja siswa gitu. Karena kan kalau misalkan kita menampilkan PowerPoint di depan kelas, tentunya ada siswa yang mungkin duduknya di paling belakang atau misal dari jarak bangku paling depan ke papan tulis pun atau ke layar proyektor itu sedikit jauh gitu ya, atau mungkin digunakan di aula gitu di mana masih ada audiens yang sangat jauh gitu dari layar proyektornya. Jadi jangan sampai hanya karena ingin semua tulisan itu masuk dalam satu slide atau karena tidak ingin melebihi 10 slide gitu ya, akhirnya dipadatkan dengan cara membuat sifonnya itu kecil gitu ya. Justru hal ini malah tidak terlihat dan membuat audiens pun menjadi hilang fokus gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah satu slide satu topik. Nah, kenapa satu slide satu topik? Satu slide satu topik ini fungsinya agar audiens atau siswa itu bisa fokus gitu ketika melihat satu slide ini, ya fokus mereka adalah kepada topik yang ada di slide tersebut gitu. Jangan sampai misal di slide yang saya tampilkan ini kan terkait 10 tips gitu ya. Tapi di sebelahnya mungkin saya padatkan gitu ya. Terus di sampingnya itu ada pengertian atau misalkan kayak urgensi pembuatan PPT gitu. Nah, itu kan akan membuat si audiens pun bingung gitu. Ini saya harus fokus ke topik yang mana dulu kayak gitu ya. Makanya kenapa tadi di awal kita harus tentuin dulu poin-poinnya biar kita bisa nge-layout kira-kira dalam 10 slide ini harus kayak gimana penempatannya. Kemudian bagaimana caranya biar satu slide ini bisa diisi dengan satu topik kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah gunakan font yang mudah untuk dibaca. Nah, font yang mudah dibaca ini bukan hanya sekedar untuk mudah dibaca, tapi terkait konsistensinya juga gitu. Jangan sampai ketika kita menggunakan font sans serif, misal gitu ya, konsepnya kita mau pakai font sans serif nih, terus tiba-tiba ada font serif yang nyempil di tengah-tengah kayak gitu. Ini memang hubungannya kepada estetika, tapi juga ini menjadi pengaruhnya kepada daya tariknya gitu ya. Ketika terlihat sedikit aneh gitu kan, kadang kayak ya kok kayak gini sih gitu, misal desain PowerPoint-nya atau kayak gimana, padahal udah bagus nih, desainnya udah bagus banget, tapi dari fontnya ternyata ada yang kurang tepat kayak gitu ya. Nah, misal teman-teman taruhlah di sini seperti yang saya tampilkan di sini gitu ya, PowerPoint-nya menggunakan konsep sans serif gitu untuk fontnya. Nah, diusahakan konsisten gitu, konsisten saja bahwa oh saya mau pakai sans serif berarti ya terkait judul, subjudul, terus isinya, penjelasannya ya gunakan saja font-font yang sama-sama konsep sans serif gitu. Dan jangan sampai dalam membuat PowerPoint ini fontnya terlihat tidak jelas gitu. Biasanya font di luar sans serif sama serif ini kayak misal ada font kayak kaligrafi atau font simbol kayak gitu, itu kan akan sedikit sulit untuk dibaca ya, jangankan oleh orang lain gitu, mungkin untuk diri sendiri pun bisa-bisa pas baca ulang lupa gitu ini sebenarnya tulisannya apa kayak gitu ya. Nah, makanya kenapa harus menggunakan font yang mudah untuk dibaca. Kemudian yang selanjutnya di sini ada menentukan palet warna yang digunakan. Palet warna ini juga penting gitu ya, jangan sampai si warna yang digunakannya itu tidak ada kontrasnya. Kenapa harus ada kontrasnya? Jangan sampai font dengan background itu terlihat menyatu gitu ya, karena kan ada aturannya bagaimana memilih warna yang kontras yang tepat gitu dalam sebuah desain gitu. Jangan sampai kayak misalkan backgroundnya warna merah, fontnya warna pink gitu ya, itu kan nggak terlihat gitu. Kan bisa kalau misalkan backgroundnya merah, fontnya pakai putih kayak gitu, itu kan lebih kontras, lebih terlihat dan lebih jelas gitu fontnya. Atau misalkan dari elemen-elemennya gitu, misalkan backgroundnya warna biru muda gitu ya, backgroundnya langit, terus tiba-tiba teman-teman menambahkan elemen misalkan burung gitu, tapi burungnya warnanya apa ya, misal biru tua gitu ya, kan itu nggak terlihat juga gitu. Makanya bisa menggunakan warna-warna yang kontras ataupun bisa menentukan palet warnanya. Palet warna pun ini bisa mempengaruhi segi estetik dari
desain PowerPoint atau salin dia yang teman-teman tampilkan. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan elemen-elemen pendukung atau template. Nah, di sini gunakan elemen-elemen pendukung itu seperti mungkin yang bisa teman-teman lihat ya di PowerPoint yang saya sedang share screen. Ini misalkan ada elemen-elemen kertas gitu ya, kertas, terus ada tangan lagi nulis. Nah, itu kan menjadi pendukung gitu, elemen pendukung dalam sebuah PowerPoint gitu. Misal dari elemen yang saya tampilkan di sini, maksud saya adalah ingin mendefinisikan bahwa ini itu adalah tips-tips yang harus teman-teman catat gitu, misalkan kayak gitu. Jadi elemen-elemen yang mendukung ini pun bisa berfungsi gitu dalam sebuah PowerPoint, bukan hanya menjadi hiasan saja. Maka itu kenapa dalam menentukan elemen itu kita harus melihat dulu apakah kira-kira nyambung gitu dengan materi yang disampaikan. Kan nggak mungkin gitu lagi jelasin sejarah, tiba-tiba misal lagi jelasin sejarah kemerdekaan gitu ya di PowerPoint, terus elemennya kalkulator kayak gitu kan kurang nyambung kayak gitu ya. Nah, jadi harus menggunakan elemen-elemen yang mendukung juga. Atau kalau misalkan teman-teman di sini pun mepet gitu, misalkan buat PowerPoint-nya aduh udah mepet banget nih waktunya gitu, atau misalkan duh gimana ya, males nih gitu buat bikin dari awal, bikin dari nol gitu. Nah, teman-teman di sini bisa pakai template gitu, karena sebenarnya sekarang untuk PowerPoint itu template-nya sudah ada di mana-mana teman-teman. Jangankan di website atau di aplikasi lain gitu ya, di PowerPoint pun sebenarnya udah ada template-nya gitu, kalau misalkan cuman untuk background kayak gitu ya. Nah, atau kalau misal mau lebih estetik lagi, teman-teman bisa ke Canva, bisa ke Slides.go, atau bisa ke website-website lainnya yang memang menyediakan template untuk PowerPoint gitu. Bahkan biasanya kayak di sosmed-sosmed gitu ya, kayak di TikTok atau di Twitter atau dimanapun itu biasanya ada teman-teman yang nge-share satu link Google Drive gitu ya, isinya adalah template-template dari PowerPoint yang bisa teman-teman gunakan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu repot buat dari nol gitu, tinggal menyesuaikan aja fontnya, misal terlalu besar ya tinggal dikecilkan, atau misalkan terlalu kecil bisa dibesarkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah konsisten dengan desain. Ini sebenarnya mencakup poin-poin yang tadi sebelumnya udah aku jelasin gitu ya. Kenapa harus konsisten? Jangan sampai ketika membuat PowerPoint, misal di slide pertama temanya alam gitu ya, tiba-tiba di slide kedua temanya permainan gitu yang lucu-lucu, atau misalkan temanya makanan kayak gitu kan, itu kurang nyambung juga gitu ya. Maka dari itu kenapa kita harus konsisten, baik itu dari konsep desainnya, backgroundnya, fontnya, atau warnanya gitu ya. Termasuk tadi kayak palet warna gitu, jangan sampai di slide pertama warnanya apa, terus di slide kedua warnanya apa gitu. Sebenarnya kalau berbeda nggak apa-apa, tapi asalkan itu masih dalam satu palet. Itu kenapa tadi palet itu harus ditentukan dulu. Jadi misalkan dalam desain ini saya mau menggunakan 5 warna nih, ada ungu muda, pink, biru muda, kuning, hijau muda gitu. Atau misalkan ya anggaplah itu adalah temanya pastel kayak gitu ya. Terus ada warna putih kayak gitu. Warna hitam mungkin untuk fontnya kayak gitu, itu nggak apa-apa, itu harus ditentukan terlebih dahulu gitu sebelum kita membuat desain, biar gak bingung gitu nanti ketika mau buat desainnya. Dan jangan sampai si shade warnanya tuh berbeda-beda. Itu kenapa si palet warna itu biasanya udah ada kodenya gitu. Jadi ketika kita mendesain PowerPoint atau mendesain apapun, ketika sudah ada palet dan kodenya, warnanya akan tetap konsisten gitu sampai ke bagian paling akhir. Kemudian yang berikutnya di sini adalah buat lebih interaktif. Sebenarnya opsional sih ya, nggak harus gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan, karena ini kan PPT atau salindianya itu diperuntukkan memang untuk media pembelajaran gitu. Jangan sampai karena ini sekedar PPT terus akhirnya ya udah cuma tulisan doang. Kan kalau misalkan tulisan doang mah mungkin teman-teman siswanya pun bisa baca di internet, baca di buku gitu ya. Tapi ketika kita buat lebih interaktif, ini bisa menambah daya tarik dari siswa itu sendiri gitu. Apalagi misal udah di menit-menit akhir ketika siswa udah mulai jenuh, ketika PowerPoint yang kita buat ini interaktif gitu ya, tentunya siswa akan kembali fokus gitu. Interaktifnya kayak gimana sih? Interaktifnya itu bisa dari kata-kata, misal kayak
tahukah kamu kayak gitu, atau misalkan kamu tahu apa itu PowerPoint misalnya kayak gitu. Itu kan bisa menjadikan apa ya, penambahan daya tarik gitu dari siswanya sendiri. Atau misalkan teman-teman bisa memberikan contoh soal gitu ya. Misal teman-teman mau bikin materi A, terus teman-teman bikin contoh soalnya di slide akhir gitu. Atau anggaplah itu menjadi kuis dadakan. Tapi kuisnya itu buat have fun aja gitu, buat ice breaking gitu ya. Atau misal teman-teman kayak bikin kuis-kuis lainnya gitu yang lebih menarik, atau misal kayak TTS atau apa gitu ya, itu kan menjadi uh, pemicu atau uh, pengundang interaksi dari siswanya sendiri gitu. Kemudian berikutnya adalah menggunakan animasi. Sebenarnya animasi ini juga nggak wajib, tapi kalau misalkan teman-teman ingin si PowerPoint-nya itu lebih hidup gitu ya, terlihat lebih menarik lagi, teman-teman juga bisa menggunakan animasi gitu, entah animasi dari elemen dan tulisan dalam satu slide-nya ataupun animasi dari slide ke slide-nya gitu yang biasa disebut sebagai transisinya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah fokus dengan materi. Karena ini PowerPoint-nya diperuntukkan memang untuk sebagai media pembelajaran, jadi teman-teman pun harus tetap fokus dengan materinya. Jangan sampai ketika kita membuat PowerPoint, oke nih gitu, dari segi desainnya udah bagus, terus fontnya udah tepat, size-nya sudah tepat, elemennya udah nyambung, warnanya juga udah konsisten. Tapi ketika dilihat dari segi materinya, karena tadi dikatakan poin-poin, terus akhirnya tidak lengkap gitu ya, atau misalkan si poin-poinnya ini tidak menjadi benang merah dari sebuah materi gitu. Nah ini kan juga bukan sia-sia, cuman kayak sayang aja gitu, kayak sayang aja ketika teman-teman udah effort banyak untuk membuat sebuah media pembelajaran, tapi ternyata dari segi materinya malah jadi kurang gitu, karena teman-teman terlalu fokus dengan desainnya. Jadi bisa diimbangi gitu ya, ketika teman-teman membuat PowerPoint itu dari segi materinya, baik dari segi desainnya juga, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah tools yang bisa digunakan gitu ya. Ini sebenarnya hanya beberapa rekomendasi dan sudah disinggung sebelumnya bahwa ada beberapa tools yang bisa digunakan dalam membuat PowerPoint sebagai media pembelajaran. Di antaranya ada PowerPoint ya dari Microsoft-nya gitu. Kemudian ada Canva. Canva ini juga udah menyediakan banyak sekali template gitu ya, dan juga elemen-elemennya, warna dari berbagai shade-nya itu sudah ada gitu. Kemudian ada Slides.go. Kalau Slides.go ini dia hanya menyediakan template-nya saja. Nantinya bisa diedit oleh teman-teman di PowerPoint kayak gitu. Jadi berbeda dengan Canva gitu. Kalau Canva ini masih bisa diedit-edit lagi, bisa diganti lagi elemennya gitu. Kalau misalkan di Slides.go biasanya ngeditnya di PowerPoint gitu. Jadi nggak setotalitas di Canva, atau misal teman-teman pun bisa menggunakan website-website lainnya yang memang sudah menyediakan banyak template untuk PowerPoint seperti itu. Ya mungkin sekian yang bisa aku sampaikan gitu ya. Sebenarnya ini bukan sesi pematerian banget sih, lebih ke sharing aja gitu, karena tips-tips yang tadi aku sampaikan pun sebenarnya bukan dari satu sumber atau gimana gitu ya, tapi ini lebih kepada pengalaman gitu, pengalaman beberapa tips yang pernah aku alami selama membuat PowerPoint kayak gitu ya. Jadi mungkin di sini juga kalau misalkan teman-teman ada tips lainnya gitu, atau misal ingin menambahkan, ingin menanggapi pun dipersilahkan, boleh di komen aja kayak gitu. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi, dipersilahkan. Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Kalaupun tidak ada, gak apa-apa. Setidaknya mungkin di sini teman-teman bisa menangkap beberapa poin yang sudah tadi disampaikan, dan semoga tips-tips yang tadi disampaikan pun bisa bermanfaat gitu ya untuk teman-teman, untuk aku juga gitu. Jadi
Mungkin dicukupkan saja. Sama-sama Kak Ilham. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya. Semoga kita bertemu kembali di sesi seminar selanjutnya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.